Shalom. Ya, renungan pagi kali ini kita akan mencoba merenungkan dari firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 4 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. 37 sampai dengan 39. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa, saat-saat seperti ini seperti kita sedang dalam badai. Walaupun badainya tidak seperti yang dialami murid-murid Yesus, tetapi mungkin yang kita rasakan hampir sama. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Tetapi kalau kita renungkan ada sesuatu yang aneh dalam cerita ini, dalam kisah ini. Karena di ayat yang ke-41 mereka berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yuk kita renungkan. Ada ombak, ada badai, air masuk sehingga perahu itu pun bisa dikatakan mulai penuh dengan air. Dan mereka minta tolong kepada Tuhan. "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Tetapi waktu Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Mereka malah jadi heran. Dikatakan di situ, "Siapa gerangan orang ini?" Mereka minta tolong. Begitu ditolong bukan kok reaksinya, "Yes, begitu dong." Bukan. Tapi mereka malah takut. Dan mereka mulai berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saya renungkan ini. Saya berpikir, mereka pasti berharap Yesus menolong mereka, tetapi dengan cara yang biasa-biasa saja. Dengan cara yang mereka ketahui. Seolah-olah kita ada di sana, bayangkan seperti itu. Begitu air masuk mereka bingung. "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ambil ember itu, bantu kami keluarkan air dari perahu ini." Makanya saat Yesus itu menolong, menghardik angin dan danau itu, mereka malah menjadi heran, terheran-heran, ketakutan. Mereka bersama Yesus terus, mereka murid-murid Yesus. Tapi mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal kuasa Yesus. Kita renungkan, jangan-jangan kita juga seperti itu. Dalam masalah yang sekarang sedang ada kita hadapi, virus, kita memang datang pada Tuhan. Tapi jangan-jangan kita seperti mereka yang kita harapkan adalah pertolongan dengan cara yang kita ketahui, sehingga kita kadang bingung dengan cara apa lagi Tuhan akan tolong kita. Tidak mungkin. Ada saatnya nanti Tuhan akan bangkit dan katakan kepada apa yang menjadi masalah kita saat ini, "Diam, tenanglah." Apakah kita mengenal Yesus yang seperti itu? Mari, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Tapi jangan terus berkata, kalau kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan tolong kita, berarti kita berserah saja dong. Kita tidak ngapa-ngapain dong. Oh, tidak. Mari kita renungkan. Yesus hanya menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah."
Dan angin pun berhenti, danau itu menjadi teduh sekali. Tapi bagaimana dengan perahu yang penuh dengan air? Firman Tuhan tidak mengatakan apa-apa. Saya tetap berpikir mereka tetap harus ngeluarin air itu dari perahu. Itu bagian yang harus kita lakukan. Kita boleh punya iman. Kita boleh berdoa pada Tuhan. Kita boleh minta tolong pada Tuhan. Kita pun boleh punya iman lebih dari para murid-murid itu. Kita tahu Yesus akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Tapi tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Betul, badai pasti berlalu. Betul. Pertanyaannya adalah, saat badai itu sudah berlalu, apakah perahu kita itu masih di atas? Apa sudah di bawah? Itu yang menjadi bagian kita. Keluarkan air. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang kita mengerti, kita lakukan. Kita kerjakan. Dan biarlah badai itu Tuhan Yesus yang menangani. Kita lakukan bagian kita. Supaya saat badai berlalu, perahu kita tetap di atas. Dan kita bisa tetap melanjutkan melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.